bebas nggak akan keluar lagi. Sudah. Bagian yang dibahas sampai EBTS selesai. Kemudian bahasan yang dibahas setelah EBTS nanti akan dibahas di kuis 2 sampai dibahas juga di EBS. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara distribusi nanti ini mungkin nggak akan kepakai langsung di semester 3-4. Cuman semua barang yang Anda pelajari di sini, ya, ini binomial, ini mungkin Anda akan ketemu ada nanti kuliah namanya pengendalian tekan sini yang pengendalian kualitas, tidak boleh terlalu ini, pengendalian kualitas, pengendalian teknik dan kualitas PTK kalau sekarang namanya. Ini binomial Anda akan ketemu di sini, ya. Hipergeometrik juga akan ketemu di kuliah namanya PTK. Paling dekat ya. Poisson ini mungkin masih lama, Anda baru ketemu semester 6. Semester 6 itu simulasi, ya. Atau di OR 2 pada saat bahas antrian, ya. Ini di simulasi di SSI, ya. Atau di OR 2, ya, ketemu lagi. Normal ini ketemu di mana-mana. Kalau ada ngambil project management, ada ngambil apa ya, semua simulasi, ya, simulasi pasti ketemu. Banyak yang lain, ini pasti ketemu banyak, ya. Eksponensial ini di antrian, nanti di OR 2, ya. Cuman itu jadi salah satu bagian chapter saja, ya. Tapi intinya semuanya kalau ngomong apa total ketemu, ya, itu akan ketemu di simulasi sistem industri semester 5. Kalau Anda ngambil mata kuliah pilihan namanya analisa keputusan, juga akan ketemu implementasi, ya. Ini bicara barang yang Anda pelajari sambungannya dengan apa, ya, itu dulu yang saya pikirkan, ya. Nah, sekarang kita fokus di sini, continue. Nah, pertanyaan mendasar pertama, Anda masih ingat bedanya barang masuk sini, ya, atau distribusi masuk sini sama distribusi masuk sini apa perbedaannya? Discrete apa? Pertambahannya bisa dihitung. Bisa dihitung, connectable 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kalau yang continue? Nggak bisa dihitung, pakai pengukuran, Pak. Harus diukur. Ini sisa berapa? Harus diukur, ya, Pak. Iya. Kita kan nggak bisa kira-kira, ya. Terus yang lain, bensin dan sebagainya sama. Nah, ini perbedaan mendasarnya seperti itu. Jadi kalau Anda pada saat membahas distribusi probabilitas binomial, Poisson, hipergeometrik, kalau kita menggambar bentuk distribusi probabilitasnya, itu sangat jelas bahwa X-nya itu clear. Poin-poin begini, ya. Misalkan begini, ya. Bentuknya kan begitu. Nanti yang berbeda di continue, ya. Continue, ini bentuk distribusinya itu akan terletak di sebuah rentang antara A atau B. Nah, nanti akan ada sebuah kurva dengan bentuk persamaan garis tertentu. Sehingga kalau Anda mencari X sama dengan A, itu nggak worth it. Biasanya yang dicari adalah X antara A sampai dengan kurang dari X, kurang dari sama dengan B. Biasanya interval. Kalau Anda mencari luasan di interval A sama B untuk sebuah fungsi f(x), apa yang harus dilakukan biasanya? Kalau di kalkulus, integral. Ya. Cuman ini bukan kuliah kalkulus. Jadi yang kita pelajari, jadi kalau Anda nggak tahu bentuk distribusinya, tapi selama Anda tahu f(x)-nya, selama dia nggak memenuhi kategori yang umum, ya terpaksa Anda harus mengintegralkan. Ya. Tapi kalau ada 3 kategori bentuk umum, sebenarnya ada beberapa yang lain lagi, ya. Nah, 3 bentuk umum ini sudah distandarkan, punya Anda nggak perlu ngitung integralnya, tapi sudah punya format standar khusus tentang cara perhitungan. Nah, itu yang penting, ya. Nah, 3 ini kita pelajari. Nomor 1 adalah normal, nomor 2 uniform, nomor 3 eksponensial, ya. Normal ini masih nanti terkait dengan binomial Poisson. Jadi sebetulnya ini bentuk kontinunya binomial sama Poisson, ya. Uniform ini beda sendiri.
Eksponensial ini punya relasi dengan Poisson. Kalau Poisson itu membicarakan soal rata-rata kejadian per sebuah satuan, ya. Eksponensial itu biasanya membicarakan rata-rata antar dua kejadian. Ya. Implementasinya di mana? Nah, Anda mungkin melihat remeh, sepele. Buat apa sih saya mengukur interval waktu antar dua kejadian? Contoh dua kejadian yang penting itu apa? Coba. Sampai kemudian orang statistik perlu memberikan perhatian khusus sehingga kemudian muncullah eksponensial. Kalau normal itu nanti gampang, banyak contohnya. Tapi kalau eksponensial ini mungkin agak langka. Eksponensial itu bicara soal waktu antar dua kejadian. Dipakai apa biasanya? Kira-kira perkuliahan dan perlombaan mungkin. gimana? Perkuliahan dan perlombaan yang bertabrakan. Waktu antar dua kejadian. Kejadian apa yang jarak antar kejadian yang perlu diukur? Gimana? Lapar. Apa? Waktu apa? Kenapa? Waktu imsak dan sahur. Kalau itu kan sudah bisa dihisap ya. Oh, Jing. Waktu ini Pak, waktu misalnya orang mau ke bulan berapa jalannya nih? Apa? Mengukur Ke bulan. ke bulan. Bulan kan jarak ya, bukan kejadian. Tapi konsep eksponensial itu dua kejadian yang perlu diukur jaraknya. Apa contohnya? Kereta apa? Oh, jadwal kereta. Antara datang sama pergi. Nggak mau. Jalur pesawat juga gak sih kalau gitu? Semua Anda kereta. sering ke ini, sering ke bank? Oke. Enggak sering juga. Kedatangan satu ke customer yang lain penting nggak? Waktunya diukur. Habis baterainya. Nomor Ya, kereta. sepele kan? Ya. Jadi macam-macam contohnya Anda bisa lihat di sini. Thickness of an item, ketebalan. Time required to complete the task. Ini satuannya waktu, second. Second itu kan kalau Anda pakai stopwatch bisa 5, sekian detik dan sebagainya. Temperatur, kalau Anda punya temperatur atau termometer digital itu pasti keluar 1 angka, 2 angka belakang koma. Tinggi, kalau Anda pakai meteran itu bisa diukur dan sebagainya. Ya. This can potentially take on any value depending only the ability to measure ya accurately. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau di discrete itu bergantung kepada kemampuan kita countable menghitung. Ya, ini bilangan bulat 0, 1, 2. Tapi kalau ini kalau ini integer ya. Kalau ini bilangan bulat bisa 3,4, bisa 3,9 ya dan sebagainya. Ya. Jadi ini perbedaan mendasar. Jadi kalau Anda mau mengidentifikasi ini kira-kira kasus discrete apa kontinu, cek saja random variabel yang terjadi. Mobil nggak mungkin kontinu. Jadi ya sudah, dia pasti masuk kategori discrete. Ya. Pengecualiannya itu bisa pada discrete yang jumlahnya ribuan. Paham ya? Contoh, stok sak semen di gudang. Berapa stoknya? 10.000, 9.000, 8.000. Itu basicnya kalau sak semen kan tonnable ya. Tapi karena banyak sampai ribuan, bolehlah itu Anda anggap sebagai kontinu karena terlalu banyak. Ya. Discrete itu biasanya ranah di sekitar 100 ke bawah. Jumlah orang bisa. Lewat dari itu, ya aproksimasi kontinu boleh. Ya. Karena discrete tidak sensitif pada bilangan di atas 100, tapi dia sangat bisa membedakan pada karakteristik di bawah 100. Ya. Oke, nah ini perbedaan basic antara discrete dan kontinu. Nah, saya langsung lompat ke bentuk kontinu. Nah, kita mau bahas tentang normal sekarang. Namanya saja normal. Kalau normal berarti yang tidak masuk normal berarti Abnormal. ya bukan distribusi normal maksudnya. Bukan tidak normal ya. Oke, kenapa dia disebut sebagai normal? Jadi
ini adalah fenomena yang nanti paling banyak, paling umum dijumpai, ya. Dan setiap peristiwa itu kecenderungannya akan basicnya akan mengikuti distribusi normal. Ya. Normal itu ya wajar, umum, kecenderungan harusnya itu normal basicnya. Ya. Nah, barang apa distribusi normal itu? Sebentar. Ini bentuknya. Jadi kalau Anda membahas distribusi normal, itu cirinya itu setidaknya nomor 1 ini, Bell-shaped. Bell-shaped itu maksudnya kita punya sebuah bentuk. Ini sebaran datanya ya, datanya kan di sini rentangnya. Ya, ini menunjukkan frekuensi atau probabilitas kejadiannya. Lebih banyak dominan di kecenderungan di titik sentral tendensinya, yaitu mu, median, modus. Ya. Dan di sekitar mu, median, modus itu kalau Anda tarik garis, maka membagi wilayah kiri sama wilayah kanan dalam proporsi yang sama. Ya, itu maksudnya bell-shaped. Ya. Simetri, ya, porsi ke kiri ke kanan sama. Ya. Cirinya apa? Kalau Anda menemukan min, median, modus equal, jadi ini di satu titik yang sama. Atau dengan kata lain, kalau Anda ketemu case seperti ini, skew-nya sama dengan 0. Ya, skewness. Jadi kalau Anda ukur sama dengan skewness, nah mendekati 0 berarti mendekati normal. Semakin dekat ke 0, walaupun positif negatif, itu semakin mendekati normal. Apakah ada perfect symmetry normal? Dalam kondisi random kejadian nyata hampir sulit, tetapi mendekati banyak. Ya. Jadi distribusi normal itu ya wajarnya harusnya bentuknya mendekati normal. Jadi bentuknya atau prinsip dasarnya seperti itu. Ya. Lokasi tengahnya ditentukan oleh titik namanya adalah mu atau rata-rata. Ya, simbol ini parameternya. Jadi binomial itu punya parameter namanya n dan p. Ya. Kemudian Poisson punya parameter namanya lambda, ingat kan? Normal itu punya parameter namanya adalah mu dan sigma, standar deviasi. Oke. Jadi orang sering nanti akan menulis simbolnya normal ini kalau Anda ketemu dalam bentuk-bentuk yang lain itu akurat ya. Nah, ini simbolnya normal. Nanti di sini adalah mu, mu. Ya itu lambangnya anak fisika Pak. Ya bukan Pak. Jadi di sini mu, di sini standar deviasi. Ya. Jadi itu normal dengan rata-rata tertentu sekian sama standar deviasi tertentu. Itu simbol yang digunakan. Sebentar saya pakai spidol saja. Itu Biar Anda nggak salah populasi nggak sih? ingat. Apa? Simbolnya normal itu begini. Populasi atau bukan? Ya, Iya salah. simbol normal ini mu, ini standar deviasi. Jadi kalau saya bilang begini, misalkan ini 10,1, rata-ratanya adalah 10, standar deviasinya adalah 1. Ini kadang diganti n, tidak bisa. Ya, bentuk ringkasnya, bentuk singkatnya. Anak fisika. Nah, location atau central tendency ditunjukkan dengan mu, rentang atau jarak ditunjukkan dengan standar deviasi. Random variabelnya infinite, terletak di antara minus tak hingga. Jadi batas kirinya ini sebenarnya nggak ada, minus tak hingga. Batas kanannya ini adalah sampai plus tak hingga. Jadi mirip Poisson sebenarnya, tapi Poisson kan 0 sampai tak hingga. Nah ini 2 kalinya Poisson, jadi minus tak hingga sampai plus tak hingga. Basic ujung-ujungnya seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, normal distribution itu bentuknya nanti bisa macam-macam. Ini disebut normal, walaupun bedanya apa? Yang ini sentral tendensinya mungkin lebih besar, tapi spreadnya juga sangat besar. Ya. Kemudian yang di sini ini sentral tendensinya sama, tapi jaraknya yang garis yang di luar garis yang ini lebih lebar. Yang kuning ini lebih standar deviasinya lebih kecil. Ya. Oke. Nah,
hubungannya apa? Jadi begini, hubungannya nanti kalau Anda hendak menghitung dan sebagainya, ada kesulitan. Kesulitannya adalah Anda mungkin akan ketemu bentuk distribusi normal yang sangat bervariatif, sangat beraneka ragam. Kalau Anda berhadapan dengan binomial atau Poisson, itu mudah karena parameternya cuma relatif satu, lambda. Ya. Kalaupun di binomial Anda akan ketemu n sama p, walaupun agak kompleks, tapi n p-nya kan diskrit. N-nya diskrit, p-nya kan antara 0 1, gitu kan? Masih kombinasi yang nggak terlalu banyak, walaupun tabelnya kalau Anda copy, tabel binomial berapa halaman ini? 34 halaman. Ya kan, 30 halaman mungkin. Ya. Nah, sekarang masalahnya normal. Mu-nya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Standar deviasinya ya sama berapa? Berapa kombinasi yang harus dibuat kalau mau dibikinkan tabel? Banyak sekali. Ada yang punya buku, bawa buku? Dokter? Belum nyari ya. Coba lihatkan tabelnya normal ada berapa di situ? Berapa halaman? Paling 1 atau 2. Tidak ada lagi. Kamu dari buku yang kita butuh. Ya. Mana ya? Tabel normal. Dimarahin nanti aku. Standardized normal distribution namanya. Ini belum dia. Ada yang Standardized normal distribution. 4, tabel 4. Ini belum terus tadi. Ini area kurva normal. Cuma segini doang. Itu buku statistik kan? Yang mana bawah? Iya, tapi bukan punya kurva. Nah. Oke, standar normal distribution table. Oke. Aku ngeprint pokoknya habis 50 halaman kabel. Nah, ini. Semua yang kita kira 50.000. Enggak, 50 halaman. 25 kok. Ini. Oke, appendix D. Appendix D berapa halaman? 1 saja. Cukup bisa. Padahal nanti ceritanya katanya banyak. Iya. Kalau kita ngikuti terminologi ini bisa banyak. Nah, cuman kemudian akhirnya dipikirkanlah cara supaya tidak jadi banyak. Cukup 1 saja. Gimana caranya? Nah. Jadi prinsip dasarnya normal itu seperti ini, ya, bahwa perubahan mu itu akan menyebabkan distribusi bisa geser ke kiri ke kanan, ya. Kemudian penambahan standar deviasi ini increase or decrease sebarannya, ya. Nah, hubungannya nanti sebenarnya kalau Anda mau mencari probabilitas ini, biasanya nanti di distribusi normal itu kita, makanya saya bilang jarang sekali kita cari single point, karena bentuknya kalau single point itu terlalu kecil dari sebuah range garis yang bentuknya kontinu. Biasanya kita akan mencari luasan dalam interval, bisa A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, atau X kurang dari sama dengan A, jadi mulai dari batas kiri sampai kurang dari A, atau X lebih dari sama dengan B misalnya. Saya bisa mencari luasan ini, atau luasan ini. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda nanti ketemu bentuk seperti ini, maka bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini yang nanti jadi pertanyaannya di distribusi normal. Ya. Kalau nanti Anda mencari untuk tepat mu, itu gampang, karena kalau minus tak hingga sampai dengan mu kan pasti setengah. Ya, kan? Sedangkan yang sini sampai sini itu pasti setengah, tapi jumlahnya pasti 1. Tapi kalau antara A dan B tadi bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Gak usah difoto, ngapain? Nanti kan saya beri ini ya, Excel-nya. Nah, sebentar. Saya carikan bentuk dasar basic persamaannya. Ya. Aku nge-record kok, Bang. Aku sih habis 5 giga. Video siapa? Nih di upload ada suara. Function dari distribusi normal. Jadi kalau kita gambar distribusi normal, misalkan saya nggak bisa gambarkan itu sama dengan 1/2
pangkat kali E pangkat min setengah kali X min mu per standar deviasi kuadrat. Artinya, kalau saya mencari luasan area antara ini sampai dengan di sini saja, sebut saja ini titik A, ini titik B, apa yang harus saya lakukan? Masukkan rumus. Integral. Ini untuk mencari single Pakai point. luasan Jadi kalau biasa. hanya mencari A, rumusnya ini. Itu yang kemarin. Yang Saya mencari volume Jadi luas antara A antara sama entah B. hingga sampai B dikurangi A berarti. Iya. Enggak usah pakai integral. integral soalnya. Apa dari? Iya, A sama B. Basicnya ini. Bisa Ya. pakai tabel. Oke. Maka kalau Anda misalkan mau menstandarkan dalam bentuk tabel nomor 1, nah Anda kan harus punya katalog, katalog sama seperti binomial itu kan, berbagai macam mu dengan berbagai macam standar deviasi ditabelkan, nilai mu berapa, standar deviasi berapa. Nah di dalamnya ada A dan B. Anda bisa bayangkan satu distribusi normal mungkin punya satu tabel sendiri. Ya, nah itu lama panjang. Ya, kalau mau dibuatkan standar terlalu rumit, orang suruh ngitung, ya mungkin kesulitan dengan bentuk integralnya seperti ini. Tak lulus Ya. integral. Nah, lulus maka kemudian dicarilah cara yang lebih mudah. Akhirnya dibuatlah nah ini effect of varying parameter mu dan standar deviasi sama seperti tadi. Ya. Nah, sehingga kalau mencari kurva ini integral fx dx, ya, dari C sampai D, ya. Nah, maka untuk mensimplifikasi, maka kalau kita bikin tabel akan kesulitan, jadi infinite. Ya, saya ringkas maksudnya tadi, maksudnya Anda sudah paham karena Anda sudah berpengalaman hitung Excel maupun hitung tabel. Ya. Nah, kalau ngitung Excel kita nggak butuh ini sudah, tapi ini kalau orang masih manual belajar pakai tabel dan sebagainya, problemnya di sini. Nah, maka kemudian dibuatlah simplifikasi. Namanya adalah standardized normal distribution. Apa ini? Nah, ini ceritanya. Ya. Jadi standardized normal distribution Bagusan ini yang sama. Jadi, Sama. normal Iya, distribution bagusan seperti ini. ininya yang Ya. sana. Ini bentuknya bisa beragam, bisa aneka macam. Intinya kita Bahasa akan ini kan, convert, kita hanya perlu satu tabel. Tabel yang di buku Anda itu adalah satu tabel saja untuk yang disebut sebagai standardized normal distribution. Apa itu? Sebuah distribusi normal standar yang punya mu sama dengan 0, punya standar deviasi sama dengan 1. Kenapa? Yang ini hanya dipilih sebagai reference, hanya dipilih sebagai standar. Tekniknya bagaimana? Jadi gini, semua distribusi normal itu sebenarnya kalau istilah ruang bangunnya itu kalau nggak salah kan sama sebidang itu apa namanya? Kalau yang matematika simetri, apalagi kongruen, ya. Kongruen. Jadi prinsip dasar semua distribusi normal itu kongruen. Kalau kita bicara baik, mungkin mu-nya beda, standar deviasinya bisa jadi sangat berbeda. Tapi kalau kita berbicara probabilitas, luasnya pasti sama. Maka bentuk distribusi normal apapun dimirrorkan, dibawa ke bentuk standarnya, mestinya kongruen. Gampangannya begitu logiknya. Artinya gini, kalau saya punya sebuah jarak di sini, saya mau mencari luasan antara apa? Saya sebut sebagai A, ya. Saya sebut sebagai A. Saya sebut ini sebagai A. Kenapa Mbak? Terlalu tinggi ya? Harus lu gak gini ya? Enggak, coba Saya sebut sebagai A. Ya. Bapaknya lo nulis di mana? Terus di sini saya sebut sebagai B. Hasilnya gimana? Ya. Ini. Maka di sini nanti garis A itu akan punya mirror, punya cerminan yang ekivalen sebenarnya. Saya sebut ini sebagai Z1 misalnya. Ya. Terus di sini dia juga akan punya cerminan mirror 2 yang titik B tadi akan punya mirror Z2. Maka saya hanya perlu mencari A sama B di sana itu ekivalen dengan Z1, Z2 berapa di sini.
Ya, nanti kemudian luasan area ini pasti sama. Gampangnya begitu. Nah, yang ini itu sudah ada tabelnya. Makanya untuk memudahkan Anda menghitung, maka dikonversikan proses yang ada di sana untuk kemudian mencari luasan di sini untuk dibantu dengan tabel. Tabel. Kenapa rumit begitu? Karena Anda nggak ngitung pakai Excel. Bukan berarti Excel superior, Excel bisa diganti yang lain ya. Tapi memang nggak ada alat bantu Anda untuk menghitung seperti ini. Kalau Anda hanya hitungan manual, bantuan Anda hanyalah tabel. Maka dilakukanlah cara konvensional seperti ini. Kalau Anda sudah semester 5-6, ini tutup semua, nggak perlu lagi. Anda harus bisa open spreadsheet, langsung hitung distribusi normal dari distribusi apapun bisa. Cuman saya nggak ngomong sekarang. Kalau saya ngomong sekarang, kita tutup, kita selesaikan kelas, kalau udah dibahas, Anda bisa langsung keluar. Atau langsung mau pulang? Anda mau langsung pulang? Kalau kita menggunakan cara yang sebetulnya kita ada cara yang mudah. Nanti kalau di bahasan buku statistik, ini seolah-olah harus konversi dan sebagainya. Contoh gini, saya punya distribusi normal, ya, case-nya, misalnya, average-nya Kecilnya. 100, ya, standar deviasinya, average itu sorry, ya, 85 kurang dari, misalnya 85, apa X kurang dari sama dengan, saya tunjukkan dengan cara ini ya. Oke, ini contoh ini bisa dipahami ya. Nah, ini artinya kalau saya bawa ke konteks ini, bentar, saya ganti angkanya. Ini standar mu-nya 100, standar deviasinya berapa tadi? 10. Kita cari untuk 92 ya. Nah, kita cari volume ini sebenarnya. Ya. Nah, nanti yang dilakukan kalau Anda menghitung secara manual, ini akan kita tarik ke standardized normal distribution. Yang mana mu-nya sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1. Ini saya sebut sebagai titik apa? X gitu ya. Maka X di sini akan punya persamaan di sini atau kesamaan di sini dengan Z. Z dicari dengan cara apa? Tadi ada rumusnya. X min mu bagi standar deviasi. Kenapa? X itu yang ini maksudnya. X dengan mu jaraknya berapa? Min 8. Standar deviasinya berapa? 10. Berarti jarak relatifnya terhadap titik tengah dan memandang dispersinya itu adalah min 0,8. Maka Z-nya berapa? Kalau ikut ini kan berarti 92 min 100 per 10 berarti berapa? Min 0,8. Berarti Z di sini adalah kenapa? Jadi jarak ini, konversi dari jarak ini dibandingkan terhadap ini deviasinya. Nah, dibawalah ke sini. Jarak ini adalah 0,8 dan itu ekuivalen. Ya. Nah, luasan ini kemudian nanti Anda bisa cari di standardized normal distribution. Berapa itu? Ketemu langsung. Ya. Nah, itu adalah cara manual kalau Anda hanya punya senjata namanya standardized normal distribution table. Paham? Cara itu tetap harus Anda lalui. Cuman kalau Anda nanti open Excel, Anda nggak butuh tabel lagi. Kenapa? Kalau Anda mencari begini, maka Anda cukup ini berapa? 100, standar deviasinya berapa? 10, kumulatif maksudnya mulai dari minus tak hingga sampai dengan X-nya. Iya. Benar nggak? Yes. True. Ya. Itu hasilnya. Kalau nggak percaya nanti lihat tabelnya. Jadi nggak perlu tabel lagi, ini selesai. Mau berhadapan dengan kisah. Tapi tetap Anda harus tahu cara menggunakan tabel just in case kuliah yang lain tidak mengizinkan Anda pakai laptop. Oke? Karena normal ini kan nggak dipakai di sini saja.
Normal mungkin akan dipakai di project management, mungkin akan dipakai di BPIC, mungkin dipakai di simulasi, Mau kemana? mungkin dipakai di beberapa kuliah yang lain. Jadi kalau nanti pengajar atau yang lain di kuliah yang lain itu tidak open Excel dan sebagainya, itu Anda harus tahu cara untuk mengkonvert dari distribusi normal apapun ke tabel. Ya. Nanti kita lanjutkan cara ini seperti apa. Tapi ini saya tunjukkan di bagian ujung dari sebenarnya kenapa kita kok harus tetap susah payah seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar cara konversi pelan-pelan pakai tabel tadi. Nah, kita lalui satu persatu. Nah, ini. Kamu belum selesai kamu. Belum. Tidak segampang itu. Oke. Anda program persamaan ini sebagai persamaan untuk mencari kongruensi, ya. Saya nggak pakai mic belakang. Dengar dengan jelas atau nggak jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Masih jelas. Masih jelas. Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Karena biasanya kalau kena masker itu nggak keluar suaranya. Di saya mungkin kenceng, di Anda mungkin enggak. Oke, nah ini adalah equation basic untuk convert. Jadi kalau saya punya titik berapapun di sini, bisa dikonvert ke titik yang ada di sini dengan function ini. Ya. Nah, sekarang kita coba, kita trial, ya. Nah ini ada 5 kan? Ini ada 6,2. Ya. Kalau kita convert ke dalam standardized normal distribution pakai satu persatu, ini standar deviasinya 10, ya. 0,12. 5 min 5 berapa? 0. Bagi 10? 0. Ya tengah itu sendiri kan di standardized normal distribution. Standardized normal distribution itu jangan pernah lupa bahwa standardized normal distribution itu adalah distribusi yang tengahnya adalah 0. Standar deviasinya adalah 1. Konversinya pakai rumus set sama dengan X min min bagi per sigma. standar deviasi. Apa nih? Ya. Enggak situ. Nah, kalau alih ke sini gimana? Nah ini X-nya yang ini, ya 6,2 kurangi 5 bagi 10 0,12 sehingga kalau kita convert ke sini luasan yang dicari ekuivalen dengan 0 sampai 0,12. Konversinya begitu. Tidak lengkap, Pak. Jadi nggak perlu pakai integral lagi. Sudah. Pakai prinsip kongruensi. Jelas. Tapi kalau pakai Excel nggak butuh kongruensi, nggak butuh integral. Sudah. Yang mengintegralkan hitungan makro itu baliknya Excel. Ya. Nah ini standardized cara menggunakannya. Nah sekarang caranya membaca tabel. Bagaimana kemudian mengetahui luasan ini di tabel? Tergantung tabelnya sekarang. Ada beberapa macam tabel. Tabel yang Anda pakai kayak apa? Oh yang setengah ya, mulainya setengah. Oke. Sekarang saya buka tabelnya dulu. Oke. Tabel ini hati-hati, nanti akan ada beberapa macam tabel. Ada tabel yang gayanya seperti ini. Banyak gaya. Ya. Mulainya dari berapa? Mulainya dari 0. Loh, katanya normal itu mulainya berapa? Minus tak ingat. Kok nggak ada minus tak ingat? Jangankan minus tak ingat, minus saja nggak ada. Ya kan? Tadi ada. Ini prinsip dasarnya, mau ada tarik ke kanan, mau ada tarik ke kiri sama. Oke. Luasan sampai 0,2 dengan min 0,2 itu sama. Makanya kalau tahu separuh ke sini juga bisa ketahuan. Nah ini untuk efisiensi halaman dan sebagainya dilakukan dengan cara ini. Tapi nanti akan ada tabel yang mulainya dari kiri ke kanan. Nah itu biasanya akan ada minusnya. Beda-beda. Makanya kalau Anda pakai tabel, hati-hati tabel mana yang Anda pakai.
Oh, saya nggak bawa laptop ke mobil. Nanti kan saya tunjukkan tabel kalau yang lain alternatifnya. Tapi kalau yang di Grubner bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi Anda ketemu case seperti itu atau contohnya case seperti ini tadi, ya, yang tadi kita hitung pakai Excel ketemu sebuah angka. Cara mencarinya bagaimana? Nah, ini kan sudah dikonvert kan tadi. Terus ini jadi min 0,8. Cara nyarinya gimana nih berarti? Kalau ini kurang dari sini, maka perbandingan di situ bagaimana? Itu ekivalen dengan jarak sini ke sini 0,8. Ekivalen dengan luasan di sini kan? Iya. Ekivalen dengan di sini. Artinya saya bisa ganti dengan mencari ini. Mencari ini langsung bisa nggak? Nggak bisa, karena yang diketahui adalah 0 sampai 0,8 dulu, ya kan? Nah, 0 sampai dengan 0,8 gimana caranya mencari? Cari 0,8, intinya 0, satu angka belakang komanya. Jadi 0,80 berapa ini? 0,2881. Maka luasan yang di sini ya, itu adalah 0,2881. Paham? Volume dari ini sampai ujung lestarinya berapa? 0,5. Dari tengah sini sampai ujung tarinya berapa? 0,5. 0,5. Maka kalau mencari ini yang dihasil ini 0,5 dikurangi 0,2 sama dengan 1,19. Ini sama dengan luas. Paham? Masih bisa dipahami. Ya. Oke. Sama nggak dengan ini tadi? Ya kurang lebih sama Pak. Sama. Kan dibutuhin juga 9. Jelas? Persamaan Excel yang pakai non-base dan sebagainya bentuk seperti ini, hati-hati. Berarti bentuknya si siapa? Si Excel kalau ada pakai function non-base. Non-base bentuknya begini. Itu yang ditanyakan entitasnya adalah X. X itu adalah ini 7,1 sama 8. Min itu adalah 5, standar deviasi itu adalah 10, kumulatif. Nah, kalau Anda jawab true kumulatifnya, maka dia akan menghitung dari minus tak hingga sampai dengan X itu sendiri. Perbedaannya di sana, itu yang Anda harus tahu. Oke. Jadi kalau Anda mencari volume begini, triknya adalah hitung dulu dari minus tak hingga sampai 8. Ketemu hasilnya. Kemudian hitung lagi minus tak hingga sampai 7,1. Selisihkan. Tetap harus ada proses seperti itu juga. Walaupun Anda pakai function Excel. Yang Excel nggak secanggih itu bisa mengidentifikasi bisa 7,1 sampai 8 langsung nggak bisa. Dia harus hitung satu persatu. Jadi kalau seperti ini Anda harus hitung dulu 8. Terus 5, 10, true. Ya. Ini berapa? Ini nggak sama dengan ini karena ini dari minus tak hingga sampai dengan 8. Kalau yang ini tadi adalah dari 0 sampai 0,3. Dari 5 sampai 8 saja. Ya. Nah, ini sebagai basis, ini adalah Px kurang dari sama dengan 8. Baru kemudian dikurangi dengan Px kurang dari sama dengan 7,1. Nah, baru di sini kita ambil lagi persamaan ini. X-nya diganti 7,1, 5, 10, True. ini baru kemudian Kurang. diisikan. Sama. Wow, amazing. Cepet. Zaman jahiliyah. Ya kan? Itu teknologi. Jelas? Laprak ya. Oke. Sudah. Sekarang. Loh. Berapa itu? Sama nggak dengan ini? Sama. Mana? Ini kan? Ya.
Ya Allah nggak tahu. Nah, ini adalah setnya. Nah, kemudian dikonvert dengan cara tadi, ya, bahwa set sama dengan ini 5 x min 5 dibagi dengan 1,2, maka bisa dicari proses berikutnya. Ya, maka kan x itu kan x akan sama dengan min Min 2, ini kali kali 1,2 dibagi tambah 5. Nah, ini adalah Canggihnya lifetime yang bisa teknologi. di-over. Jadi kalau dia over genap 2 tahun, ya dia masih punya spare keuntungan lagi. Ya. Dan itu hanya 1,25% produk loh ya. Ya, yang dia janjikan untuk ganti kembali. Jadi dia over 2 tahun masih baik, masih oke. Dia ada garansi 2 tahun kan seolah-olah sudah baik, padahal yang defect itu mungkin hanya 1% dari 2 tahun ini. Ya. Dapat dipahami? Ini mau dodolan ambek wong. Itu contoh praktis untuk menentukan masa garansi.